Ya, dengan siapa? Eh, Kenalin Kotim sama Prof. Kakak, saya Ya. David Villa. Sekarang umur 17 tahun, lagi running bisnis online Wih. fashion. Oh, pemainnya Valencia ini dulu ya. Iya, ya bro. Terus sekarang untuk omset per tahun tuh ada di kisaran 2 miliar sampai 3 miliar lebih. Dan untuk portofolio sekarang Kurang tuh kencang ada suaranya. 100 Bisnis online apa tadi? tes ada nggak? Ya. Halo? Ngomongnya begitu. Oke. Untuk portofolionya itu 100 juta cash karena saya mikirnya saya pembisnis jadi harus ada pegangan uang Yes, betul. dinginnya dalam bentuk USD, dan untuk emas ada di around 50 juta sampai 60 juta, dan untuk biaya operasional per bulannya 20 sampai 30 juta udah termasuk uang gajian saya. Itu 2-3 M setahun. Iya, 2 sampai 3 M setahun. Oke. Nah, terus ada 2 pertanyaan Kotim. Iya. Yang pertama, apa advice yang Kotim bisa kasih buat saya yang umur 17 tahun dan udah mulai bisnis udah 2 tahun lebih dan untuk scale lebih besarnya. Bisnis Terus yang online apa? kedua, Bisnis online-nya apa ini? apa? Bisnis online apa? Fashion Kotim. Fashion. Fashion kayak Iya. gimana tuh? Fashion apa? Baju Oke. kaos white label. Kaos white label. Banyak yang jualan kaos hari ini. Iya. Bro. Pedagang kaos nih. Oke, lanjut. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, Kotim, kemarin ada satu komunitas nanya mau jadi vendor event atau tidak. Nah, karena menurut saya kalau semisal kita sebagai pembisnis kan kita harus fokus ke ibaratnya satu batangan dulu supaya jadi kuat dulu gitu kan. Betul. Saya pikirnya kayak kita harus kuat kalau di bisnis fashion kan berarti hitungannya B2C bukan B2B gitu. Yes. Jadi mau kuatin di B2C-nya. Tapi Oke. setelah ditanya begitu ke B2B-nya apakah bakal melanggar prinsip harus fokus ke bisnis atau ya kita boleh terima untuk yang tawaran vendor itu. Wani Piro kan itu kan, Bro. Tergantung berapa. Duitnya berapa dulu? Ya kalau semisal dihitung sih mungkin 100 juta lebih mungkin ya. Bersihnya bisa Tapi dapat itu dari situ. Kamu sebulan bisa dapat 166 juta kan berarti? Bersih ya kalau sebulan. Enggak, kotor. Oh enggak, omset. Oh Iya. kotor. Omset kamu 166 kalau juta kan berarti? Iya itu rata-rata Kotim. Oke. Ini banyak yang ngomong kamu pewaris. Kamu pewaris bukan? Wah, dulu enggak sih Prof. Dulu mama sama saya jadi Grab anterin makanan. Ya kurang lebih sama lah dari nol. Iya, makanya Jadi banyak di sini yang nonton nih ngomong-ngomong UMR gimana kerja lu UMR. Enggak, ini jangan seuzon dulu nih karena banyak yang komen nih. Ini pewaris. Dulu bukan pewaris backgroundnya ya. sama kayak Kotim sih. Sejarahnya gimana? Sejarahnya gimana kamu 17 tahun bisa punya omset 2 miliar setahun? Kotim kan dulu pernah cerita kalau sorry to say mamanya Kotim kan single fighter gitu kan. Nah, mama dulu juga sama gitu. Jadi pas umur 13 mama udah harus biayain 4 anak. Termasuk saya kan cowok satu-satunya. Jadi harus ngebiayain Cece sama biayain adik 2 gitu. Nah, terus ikut mama jadi Grab anterin makanan itu per hari tuh satu paket tuh 15.000 kita dapatnya gitu kan. Nah, terus dapat tawaran kerja untuk jadi staff admin tuh gaji 1 bulan 1,5. Nah, habis itu mulai bisnis fashionnya dari mana? Mulai bisnis fashion karena waktu itu mama masuk rumah sakit nggak ada biaya gitu kan. Terus dulu kan mama sakit ambeien, jadi harus bayar pakai BPJS karena kita nggak ada duit sama sekali gitu kan. Jadi pas waktu itu kepikiran buat ya kalau emang mau kerja terus per bulan tuh 1,5 nggak mungkin bisa buat biayain mama gitu. Iya. Jadi putusin buat keluar dari kerjaan langsung all in semua langsung buat bisnis gitu. 2024 Ceritanya kayak lu nih atau 2023 ya. Pertanyaan apa? Mirip rutin nih ceritanya. Nah, pertanyaannya tadi sekarang kan umur saya kan 17 tahun ya Kotim. Nah, Kotim kan sekarang udah pernah lewatin masa-masa itu. Apa advice terbaik yang Kotim punya? Terus yang kedua,
sekarang bisnis kan hitungannya B2C, business to customer gitu kan. Ya. Nah, kemarin ada ditawarin untuk jadi vendor di event buat baju-baju kayak event-event komunitas luar gitu. Nah, itu kurang lebih untuk kotornya mungkin bisa hitungannya 100 juta lebih. Nah, Ya. apa kalau semisal saya ambil untuk B2B-nya itu, apa akan melanggar prinsip kalau bisnis harus fokus gitu? Oke, gini. Kalau kamu under 1 miliar sebulan, ini kalau saran saya ke pebisnis ya, kamu fokus di satu jenis customer, ya. Kamu fokus di satu jenis customer, biar kamu bisa servicing dia sama, waktunya sama. Jawabannya gini, kamu kalau cuma kotor 100 juta, kamu dapat bersih 166 dengan bisnis sekarang. Jawabannya ngapain kamu buang waktu di sana? Kenapa nggak kamu besarin B2C-nya? Nah, flow-nya gimana? Cara customer B2C kamu datang dari mana? Kalau flow B2C, kalau sekarang ya, untuk ads sama dari marketingnya sih, Kotim. Oke. Paling dari affiliate sama untuk Nama biaya-biaya brandnya apa? iklannya. Instagramnya apa? Saya coba pengen lihat. Untuk brand sih, kebetulan saya jualnya White di label Shopee. Kakak. Oh, Shopee ya? Tanpa Instagram White sama label, sekali iya. berarti Dia ya? white label, jadi orang yang Oh, tambah. bikin brand sama dia. Baru kepikiran mau buat gitu. Jadi buat brand gitu. Ya, Kalau di Shopee-nya apa namanya? Nama Shopee-nya Pedagang Berkelas. Oh, Oh, oke. bisa dicek ya Bisa teman-teman. dicek teman-teman. Jadi kalau misalnya dia ini bisnisnya adalah orang bikin kaos sama kamu gitu kan, Iya benar. terus mereka bisa jual dengan brandnya sendiri. Nah, Yes. itu kamu marketingnya dari mana dan affiliate-nya dari mana aja so far? Untuk ini boleh sebut platform nggak, Kotim? Boleh dong sebut aja. Oh, oke. Untuk platformnya itu kan saya pakainya Shopee sama TikTok. Nah, Ya, di dua platform itu ada untuk iklan dan untuk affiliate-nya. Tapi untuk yang TikTok saya pakainya full affiliate. Karena kalau Oke. semisal iklan mungkin kurang oke gitu dari perhitungan Kamu bagi berapa ROI. affiliate-nya kalau sampai white label ngambil tempat kamu? Untuk affiliate 10%. Tapi kalau semisal untuk yang udah di atas 100 juta 15%. Oke. Jadi kamu gimana caranya kamu bisa lebih perbanyak affiliate-nya di TikTok? Kalau untuk affiliate mungkin lebih banyak bikin konten sama untuk kita kan ada website buat ngecek-ngecekin affiliate gitu. Ntar paling kita buat di satu event buat marketing, tim marketing kita buat hubungin affiliate-affiliate ini gitu. Jadi kita tawarkan semisal kita kan open untuk umum kan 10% gitu. Kita tawarkan khusus untuk yang kita hubungin mungkin around 12-13% gitu. Kamu live stream juga nggak ini buat jualan? Untuk sekarang semua affiliate, Prof. Lewat affiliate. Untuk live Pakai sama affiliate orang video. dia. Soalnya kalau kita bikin live-nya dari kantor kita sendiri mungkin kurang worth gitu Iya. Oke. untuk biayanya. Oke. Jadi kamu sekarang kan kamu white label B2C dan kamu punya dua nih sebenarnya lead generation-nya. Kamu punya affiliate pertama, Iya. kamu punya ads. Nah, tapi yang Bro Kakak bilang tuh juga bagus. Kamu belum main di organik. Oke. Oke, kamu harus bisa bikin sendiri nih sistemnya. Belum works karena kamu kurang jago pasti, skill Belum issue. coba. Iya. Nah, ini skill issue. Kamu belum coba tadi. Kamu benar. Jadi kalau duitnya, kamu kalau saya saranin untuk mulai ya, kan kamu tanya tadi sarannya apa kalau bisa ulang lagi. Saya akan fokus gini. Satu avatar fokusnya. Artinya apa? Gue cuma mau main B2C. Gue persetan B2B-nya. Dua, gue akan cari satu platform yang paling besar. Misalnya kita ngomong TikTok ya. Gue akan all in di sini. Jadi all in-nya gue affiliate-nya di TikTok. Ads-nya gue di TikTok, organik TikTok. Terus marketplace-nya fokus berarti kan di Shopee kan? Iya. Dah, gue fokus di dua ini. Jadi organik gue akan bikin di TikTok, ads gue akan bikin di TikTok, affiliate gue akan genjot lagi di TikTok. Nah, gue akan bikin organik untuk orang mau jadi affiliate gue. Organik gue yang kontennya meledak akan gue iklanin kontennya. Oke. Ini jadi barangnya nih, ini barangnya. Lu ngambilnya sama orang juga kan? Dulu sempat ngambil sama orang, cuman untuk sekarang udah bikin produksi sendiri, Prof. Oke. Kotim. Untuk yang produksi mama yang kebetulan urus. Jadi Oke. minta mama ikut aku buat bikin bisnisnya gitu. Oke, bagus banget. Jadi yang kamu lakukan adalah kamu harus fokus gitu. Kamu harus cari satu avatar yang kamu target. Kamu harus punya gini. Kamu harus punya sistem targeting customer yang pernah beli sama kamu. Semuanya demografinya seperti apa. Kamu harus kumpulin. Oke. Nah itu kamu harus targeting ulang. Avatar yang sama itu mesti kamu hantam terus. Pakai 3 cara ini.
ya, dan digedein terus scale dan fokus. Kalau saran dari gue ya mungkin fokus ya bro ya. Yes. Karena kayak misalnya gue pribadi dulu, ketika gue ada kesulitan ya, gue tuh cepet dulu pas masih muda tuh ganti usaha. Tapi setelah Iya. gue lihat lagi kalau waktu itu gue cuma fokus, itu akan jadi lebih besar sebenarnya. Jadi saran gue adalah untuk fokus, bidik avatar yang sama, lihat customer yang sama, ya, dan kembangin lagi bisnisnya. Karena dengan ini kamu omsetnya harusnya bisa naik secara natural, secara progresif. Cepat nanti kamu. Oke. 3M, 4M, 5M. Kejar aja terus. Kamu orangnya ini suka fashion juga nggak, David? Kebetulan dulu nggak bisa sama sekali fashion, Prof. Oke, cuman Terus kamu passion karena buat jualan fashion ini. kalau passion sih enggak kayaknya, Prof ya. Cuman Iya. karena emang harus gitu, jadi terus dulu juga kerja di tempat yang fashion juga gitu. Oke. Cuman Jadi ya, staff admin fashion kamu kan gitu. tanya Jadi advice gitu. umur 17 gimana biar bisnisnya jangka panjang, ya kamu juga harus suka juga di industri ini. Karena Oke. kamu jualan baju kan, harusnya juga suka juga di industri yang sama. Karena kalau enggak nanti mungkin kamu bisa ini kepincut ya usaha yang lain jadinya. Karena kan nggak mau fokus lama Oke. di sini. Kamu harus fokus gitu. Ya. Oke kok. Oke, ada pertanyaan lagi? Paling gitu aja sih kok. Sama kalau emang diizinin, pengen ajak Kotim sama Prof Kakak untuk ngopi kalau boleh. Untuk Nanti sekedar tanya kita atur ya. Ntar kita mau bikinin komunitasnya kok untuk pengusaha-pengusaha muda kayak kamu. Ya? Oke. Thank you Kotim, thank you Oke, Prof. thank you. Sukses terus.